Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi menarik seputar dunia bisnis kayak gitu nih. Namun sebelumnya, aku mau jelasin dulu nih. Ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas seperti OSS dan merek HKI. Jadi, buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, sampai daftar-daftar merek kayak gitu ya, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Kontak seperti itu. Oke Dinde, ada informasi menarik apa nih yang bisa kita share ke teman-teman nih? Kamu pernah tahu nggak handphone merek Siemens? Oke, itu kan di zamannya sangat wow banget gitu ya. Iya. Jadi yang punya handphone itu rata-rata orang yang memang punya duit. Iya, Nah, Siemens itu salah satu produk yang mewah pada masanya ya. Iya, karena dulu kan belum banyak handphone ya, Iya. seperti itu. Nah, tahu nggak sih, Siemens ini sekarang mulai meluncurkan kereta api hidrogen. Oh, dari alat komunikasi ke transportasi nih? Iya, berarti bukan kereta api ya, tapi kereta hidrogen. Oh, kereta hidrogen. Kalau api ya berarti bahan bakar api ya. Iya. Gitu. Kereta hidrogen. Nah, oke, ini aku ambil sumbernya dari POI.id. Oke. Nah, Siemens dan Deutsche Bahn siap luncurkan kereta hidrogen. Nah, kalau misalnya kita tahu Siemens itu adalah seorang perwira TNI ya, dan juga dia adalah seorang insinyur yang memiliki banyak paten. Jadi kalau misalnya kita lihat di di websitenya itu banyak sekali produk dan servisnya, mulai dari kesehatan, finansial, mobile. Jadi mobile itu atau handphone itu merupakan salah satu unit bisnisnya. Iya. Nah sekarang dia merambah ke kereta api cepat berbahan bakar hidrogen. Banyak ya bisnisnya ya? Iya, karena orang-orang luar itu pinter. Mereka itu menjual usaha dengan membuat patennya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi sekarang walaupun Siemens tidak berkecimpung di dunia ponsel, tapi core atau software yang ada di handphone kalian itu rata-rata menggunakan aplikasi atau software dari Siemens. Gitu. Iya, Jadi itu lebih menguntungkan daripada menjual produk jadinya. Benar nggak sih? Iya. Jadi jual lisensi. Nah, oke, kita fokus ke usaha yang difokuskan oleh Siemens saat ini, yaitu adalah kereta api hidrogen. Oke. Nah, Siemens Mobility bersama perusahaan kereta Deutsche Bahn mulai mengembangkan kereta berbahan bakar tenaga hidrogen berikut stasiun pengisian bahan bakarnya yang akan diuji cobakan pada tahun 2024. Oke. Jadi dia ini pinter nih ya. Selain membuat kereta api, tapi dia juga sekalian mengisi stasiun untuk isi bahan bakarnya. Ya, jadi siklus bisnisnya di mereka semua, mulai Betul. dari keretanya, stasiun pengisian bahan bakarnya, fasilitas-fasilitas lain mungkin. Betul. Jadi konglomerasi sekali. Ya, uangnya muter di mereka terus, perusahaan-perusahaan mereka juga gitu. Oke. Sebagai langkah awal katanya, prototipe kereta ini akan dibangun oleh Siemens dengan menggunakan platform kereta listrik Miro Plus yang dilengkapi dengan sel bahan bakar untuk mengubah hidrogen dan oksigen menjadi listrik dan baterai. Oh, jadi si hidrogen dan oksigen ini diubah jadi listrik dan baterai. Itu gimana ya? Keren banget ya. Iya. Bisa jadi listrik gitu ya. Iya, Padahal oksigen kan yang dihirup oleh kita. Mungkin ada pepatah bilang nanti mah oksigen nggak gratis. Ini kali ya awal mula ya. Iya. Ya, ini biasanya pembahasan anak kimia, anak fisika nih ya. Perubahan hidrogen bisa jadi tenaga listrik gitu ya. Oke. Menarik juga sih. Nah, dikatakan Kepala Eksekutif Siemens Mobil, Michael Peter, mengatakan kereta tersebut menggabungkan kemungkinan untuk disuplai oleh 3 sumber tenaga dalam sistem modular. Jadi baik oleh baterai, sel bahan bakar, atau bahan bakar saluran udara yang ada, tergantung di mana kereta itu akan beroperasi. Keren. Jadi intinya di setiap medan dia bisa jalan gitu, Kalau misalnya ternyata medannya banyaknya oksigen dan hidrogen, ya berarti bahan bakarnya bisa itu mungkin ya. Kalau misalnya ternyata listrik yang dibutuhkan ketika memang suplai hidrogen atau oksigennya sedikit kurang, bisa menggunakan listrik gitu. Tapi bahan utamanya adalah tadi oksigen dan hidrogen yang dikonversikan menjadi listrik dan baterai. Iya, nah, anak kimia nih harus ngulik. Ya, jadi si Siemens ini benar-benar
fokus dan serius ya di kereta ini ya. Ini salah satu cabang yang baru ya? Unit usaha. Ya, unit usaha sebenarnya udah lama, tapi dia mungkin mulai memfokuskannya sekarang. Mungkin ke kereta yang berbahan hidrogen baru-baru mungkin ya. Iya, seperti itu. Karena kan belum ada di luar negeri, di negara-negara Eropa lainnya. Baru Siemens yang mencoba seperti itu. Oke, lanjut lagi. Transportasi kereta api yang dekarbonasi dalam jangka panjang di bawah target Uni Eropa dan target iklim nasional. Desban sendiri menjalankan sebanyak 1.300 lokomotif diesel berbahan bakar fosil. Kereta hidrogen kami mampu menggantikan kereta berbahan diesel dalam jangka panjang. Gila. Jadi gini, si Desban itu punya 1.300 kereta. Nah, yang rencananya bahan bakar fosil itu kan akan habis, ya nggak? Yeah. Akhirnya dia kerjasama nih sama Siemens yang mempunyai ide dan mempunyai eksperimen bahwa hidrogen dan oksigen bisa menjadi bahan bakar untuk kereta. Iya, jadi pengganti bahan bakar fosil ya. Iya, gitu. Keren juga sih. Jadi Siemens tanpa harus punya kereta, dia bisa berkecimpung di dunia kereta api. Bener. Karena dia punya teknologinya. Iya, jadi orang-orang pintar itu sebenarnya enggak hanya kerja di bawah anak-anak pengusaha, atau katakanlah kan dulu mah banyak orang bilang anak IPA itu pasti kerjanya di bawah anak IPS. Ini buktinya enggak. Dia bisa punya usaha sendiri. Gitu. Keren gak tuh? Nah, prototipe ini nantinya akan memiliki kemampuan mengisi bahan bakar hanya 15 menit. Fakta uniknya nih ya, 15 menit untuk menempuh jarak 60 km. Anggaplah sekarang bensin kalau mobil Innova itu 1:8 ya. Berarti kalau 60 km itu sekitar berapa tuh? 8 kali 7. 8 liter. Iya, 8 literan. 8 literan ya. Ya, gila sih. 15 menit bisa mencapai 60 km dengan kecepatan maksimal 160 km per jam. Uji coba prototipe ini akan dilakukan antara Tübingen, Hob, dan Probstheim di negara bagian Baden-Württemberg katanya. Wah, nggak tahu tuh, mungkin di Swedia kali ya. Tapi gimana nih menurut kamu, kecepatannya itu? Ya kencang banget lah ya, dengan 15 menit bahan bakar non fosil gitu ya. Itu udah cepat banget. Udah cepet banget ya. Terus jarak tempuhnya 60 kilo dan kecepatannya bisa sampai 100 km per jam. Iya, lebih bahkan. Iya. Lebih malah ya. Ya kalau di Eropa itu cocok sih. Iya. Karena kota ke kotanya itu kan deket-deket rapet-rapet gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin udah dilewatin sama motor yang udah gak sabaran. Kalau di Indonesia itu cocok banget buat antar kota sih. Iya, itu cocok banget kayak Karawang, Bekasi, Jakarta kayak gitu kan, yang kurang dari 100 kilo kayak gitu ya. Iya. Oke, iya benar. Jadi mobilitasnya tinggi banget dan untuk orang-orang yang kerja pagi, pulang sore cocok banget. Cocok banget tuh. Nah, kita berbicara target pasarnya ya sekarang. Target pasar utama adalah operator jaringan regional yang biasanya memesan ulang 10-50 kereta. Kami melihat potensi pasar 10.000 sampai 15.000 kereta di Eropa yang perlu diganti dalam 10 sampai 15 tahun mendatang. Dengan 3.000 diantaranya ada di Jerman saja. Nanti setiap kereta akan menelan biaya antara 5 sampai 10 juta euro, menciptakan potensi 50 sampai 150 miliar euro secara keseluruhan. Pemerintah Jerman sendiri berharap kehadiran kereta hidrogen akan kompetitif dengan kereta berbahan bakar fosil untuk jangka panjang, sekaligus memainkan peran kunci dalam industri dekarbonisasi. Jadi lebih ramah lah ya. Iya. Ya, yang namanya Eropa kan sekarang lagi gaung-gaungnya bener gitu untuk menggantikan bahan bakar fosil ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Betul. Lagian juga bahan bakar fosil juga mau habis sih, udah mau habis gitu. Iya. Emang harus udah dimulai dari sekarang. Tapi kan kadang suka ada tuh kelompok-kelompok yang mempertahankan bahan bakar fosil karena memang untuk kepentingan bisnisnya. Ya, karena bahan bakar fosil tetap seksi ya, tetap. Iya, primadona ya. Jadi primadona. Ya, gitu. Apalagi sekarang mau habis kan. Sedangkan kita nih masih belum punya teknologinya, itu bakal jadi melambung banget tuh harga bahan bakar fosil. Iya, ketika melambung datang si hidrogen mungkin jadi alternatif ya. Iya, Seperti itu dan menekan biaya. Oke, itu dia
perusahaan Siemens yang menurut kita hanya ponsel, ternyata banyak banget ya produk dan servisnya. Bisa dicek aja sendiri di siemens.com. Ya, mudah-mudahan kabar bisnis kali ini sangat menginspirasi teman-teman. Jadi kalau misalnya memang sudah berhasil di salah satu bisnis UMKM kalian, ya apa salahnya mencoba produk atau servis yang lain biar jadi kayak Siemens. Betul. Gitu. Oke, jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya info ini makin banyak orang yang tahu kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.